di dalam risalah Mawahibil Laduniyah Shahifah 26 dan di dalam risalah I'anatul Akhyar Shahifah 64 sampai Shahifah 67 dan juga di dalam risalah I'anatul Akhyar Shahifah 76, Pak Imad mengatakan, "I'lam anna awala man zakara nasaba Ubaidillah mutasilan ila Ahmad bin Isa wal Habibu Ali Asyakron Ba'alawi fi kitabihi Al-Burqatul Musyiqah tufiya sanata 895 minal hijrati. Summa qaladahul muallifuna ba'dahu minhum Ibnu Hajar Al-Haytami." Pak Imad mengatakan bahwa orang yang pertama menyebutkan nasab Ubaidillah bersambung kepada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ialah Al-Habib Ali Asyakron Ba'alawi. Di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, yang mana beliau wafat pada tahun 895 Hijriyah. Kemudian banyak para ulama, banyak para mu'alif taklid kepada Al-Habib Ali Asyakron, yang diantaranya ialah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bila kita cermati perkataan Pak Imad ini, di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama, Pak Imad mengatakan orang yang pertama menyebutkan nasab Ubaidillah tersambung kepada Imam Ahmad bin Isa ialah Al-Habib Ali Asyakron, yang padahal setidaknya ada 7 ulama yang menyebutkan nasab Ubaidillah putra dari Imam Ahmad bin Isa sebelum Habib Ali Asyakron, yang diantaranya Al-Alamah An-Nasabah Syekh Syarif Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah, dan Al-Alamah Al-Mu'arrikh Abu Abdullah Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jindi Asaksaki Al-Kindi yang wafat tahun 732 Hijriah, dan Al-Alamah An-Nasabah Al-Mu'arrikh Abul Hasan Ali bin Hasan bin Abi Bakrin bin Hasan bin Ali Al-Khadraji Az-Zabidi yang wafat tahun 812 Hijriah, dan Al-Alamah Al-Mu'arrikh Al-Imam Husain Al-Ahdal yang wafat tahun 855 Hijriah, dan juga Al-Alamah Al-Mu'arrikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansori At-Tarimi yang wafat tahun 855 Hijriah. Dari sini bisa kita pahami bahwa Pak Imad mengatakan Al-Habib Ali Asyakron adalah orang yang pertama menyebutkan nasab Ubaidillah putra dari Imam Ahmad bin Isa. Itu perkataan yang dusta. Dan orang semacam ini pendapat dan ucapannya tidak bisa diterima. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengecam terhadap orang yang berbohong dan menuduh sesuatu terhadap orang mukmin yang tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina." Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya, wa qauluhu ta'ala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu ayyan sibuna ilaihim ma hum bara'um minhu lam ya'maluhu wa lam yaf'aluhu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina wa hadza huwal buhtul kabir ayahkiya aw yanqula 'anil mu'minina wal mu'minati ma lam yaf'aluhu 'ala sabilil 'aid." Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa orang yang menuduh sesuatu terhadap orang mukmin yang tidak sesuai dengan faktanya, maka ia akan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Di dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, "Wa min aktsari may yadkhulu fi hadzal wa'id al-kafaratu billahi wa rasulih summa ar-rafidah alladzina yatanaqqasuna as-sahabah." Kebanyakan orang yang berperilaku seperti ini ialah orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan kaum Rafidah
yang mengurangi martabat dan mencaci para sahabat. Dari sini kita bisa melihat bahwa jika memang benar Pak Imad adalah ulama, jika memang benar Pak Imad adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, jika memang benar Pak Imad ini adalah orang yang ilmiah, tidak akan pernah keluar dari mulutnya tuduhan terhadap Al-Habib Ali As-Sakran. Sedangkan pada faktanya sangat bertolak belakang. Pak Imad bin Sarmana malah berperilaku yang sering dilakukan oleh kaum Rafidhah dan orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Tidak hanya di dalam firman Allah saja, Nabi Muhammad SAW juga mengecam orang yang seperti itu. Sebagaimana di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, khamsun laisa lahunna kafarah asyirku billah wa qatlun nafsi bi ghairi haq wa buhtul mu'min wal firaru minaz zuhfi wa yaminu sabiratu yaqtati'u biha malan bi ghairi haq. 5 perkara yang tidak ada kifaratnya. Salah satu dari 5 perkara tersebut yaitu berbohong atas orang mukmin. Yang mana Al-Imam Abdur Rauf Al-Munawi menjelaskan dari lafaz buhtul mukmin di dalam kitabnya Faidul Qadir, qauluhu alaihi ma lam yaf'alhu hatta hayyarahu fi amrihi wa adhashahu, yaitu menuduh sesuatu terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan faktanya. Sebagaimana Bapak Imad bin Sarmana menuduh Al-Habib Ali As-Sakran sebagai orang pertama yang menyebutkan bahwa Imam Ubaidillah putra dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang padahal kenyataannya setidaknya ada 7 ulama sebelum Al-Habib Ali As-Sakran yang menyebutkan bahwa Al-Imam Ubaidillah putra dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kesalahan yang kedua yang ada di dalam kitab risalahnya Pak Imaduddin, beliau memberikan ibarat summa qalladahul muallifuna ba'dahu minhum Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syekhu Al-Habibu Abu Bakar Al-Idrus wa Syekhul Mutawakkilu 'ala Allah Yahya bin Syarafuddin Al-Hasani wa Sayyidu Samarqandi wa Sayyidu Dhamin bin Sadaqam wal Muhibbul Hamawi wa Syekhu Murtado Zabidi wa Syekhu Ja'far bin Abi Bakrin Al-Labani wa Syekhu Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ucapan Pak Imad ini menunjukkan terhadap dangkalnya pemahaman Pak Imad dengan tuduhan taklid terhadap para ulama-ulama yang telah disebutkan tadi. Mengapa Pak Imad tidak menggunakan ibarat ittiba, malah menggunakan ibarat taklid? Contohnya memberikan ibarat tabi'ahu ataupun tabi'ahum, sebagaimana ibarat-ibarat yang telah diungkapkan oleh para ulama, para mu'alif-mu'alif di dalam kitabnya. Seperti yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in ataupun Fathul Majid dan selainnya. Apakah Pak Imad tidak tahu perbedaan antara taklid dengan ittiba? Atau karena kelancangan Pak Imad dan su'ul adabnya Pak Imad terhadap para ulama sehingga dia berani berfatwa dengan fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya sendiri? Wallahu a'lam. Taklid menurut lughah diambil dari kata qoladah yang artinya kalung. Sedangkan taklid menurut istilah ialah mengamalkan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dan ittiba menurut lughah ialah mengikuti. Sedangkan menurut istilah menitinya orang yang mengikuti terhadap perjalanan orang yang diikuti dan mengambil hukum dari dalil-dalil dengan perjalanan apa yang telah diambil oleh orang yang diikutinya. Sedangkan para ulama yang telah disebutkan tadi, mereka semua mengambil hukum dari dalil dengan perjalanan apa yang telah diambil oleh orang yang diikutinya. Bukan mengamalkan ucapan seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Andaikan ucapan Pak Imad ini benar dan Pak Imad tahu perbedaan antara ittiba dan taklid, maka pasti Pak Imad memberikan ibarat ittiba, bukan dengan ibarat taklid. Tapi mengapa Pak Imad memberikan ibarat taklid? Apakah Pak Imad merasa bahwa ulama-ulama yang telah disebutkan tadi itu orang-orang bodoh yang mengamalkan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil?
Atau Pak Imad ini merasa lebih tinggi ilmunya dari mereka, sehingga Pak Imad berani mengucapkan hal tersebut. Wallahu a'lam.